Candi Borobudur dibangun di atas Danau Purba. Candi Borobudur dibangun pada abad ke-8. Di kawasan Candi Borobudur ini ternyata terdapat Danau Purba yang memiliki lebar sekitar 8 km sekitar 10.000 tahun yang lalu atau kala Pleistosen akhir. Danau tersebut hilang akibat proses alamiah dan non-alamiah karena mengalami proses pendangkalan. Hal itu dapat diamati dari material penutup endapan danau yang merupakan hasil dari aktivitas vulkanik, tektonik, gerakan massa tanah dan batuan, serta aktivitas manusia. Bahkan jejak lingkungan danau juga dapat ditelusuri dari relief candi dan troponin yang menunjukkan adanya lingkungan danau. Dosen Teknologi Mineral UPN, Veteran Yogyakarta, Insinyur Helmi Murwanto, memaparkan keberadaan Danau Purba di sekitar Candi Borobudur dapat dikenali melalui singkapan endapan danau berupa lempung hitam yang tersikap. Endapan danau yang tersikap ini diakibatkan oleh proses geomorfologi. Sebaran endapan lempung hitam cukup luas itu ditemui di lembah Sungai Pacet yang berada di kaki Bukit Tidar, Mertoyudan yang diperkirakan sebagai bagian utara danau hingga mencapai lembung Sungai Sileng, kaki pegunungan Monore, sisi selatan danau. Kedua singkapan tersebut mempunyai jarak sekitar 8 km, kata Helmi dalam ujian promosi doktor di Fakultas Geografis UGM. Dari hasil penelitian disertasinya, Helmi mengungkapkan material penutup endapan danau berasal dari material vulkanik dan sedimen dari pegunungan Monore. Didukung hasil interpretasi citra satelit menunjukkan bahwa beberapa tempat merupakan lembah yang menyerupai alur sungai. Lembah tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian. Lembah ini terdapat di sekitar desa Bumi Segoro, Pasuruan, Saitan, dan Teyangan. Adapun perubahan bentuk lahan danau menjadi dataran lakustrine disebabkan oleh aktivitas vulkanik, tektonik, longsoran lahar, dan aktivitas manusia. Pendangkalan danau menjadi dataran lakustrine diakui Helmi tidak berlangsung dalam satu waktu, tetapi berkali-kali. Tidak hanya itu, perubahan pola aliran sungai yang mengalir ke Danau Purba Borobudur terbentuk akibat proses pendangkalan dan pengeringan danau. Keberadaan jalan lurus penghubung antara Candi Mendut, Pawon, dan Borobudur dimungkinkan keberadaannya setelah danau mengalami pengeringan secara sebagian. Aktivitas manusia di sekitar Candi Borobudur dibangun oleh keberadaan danau. Hal ini terefleksikan dalam relief Candi Borobudur dan troponin di sekitar Candi Borobudur, ujarnya. Dari hasil pemetaan spasio-temporal, danau ini dibagi menjadi 3 periode, yakni kala Pleistosen akhir, kala Holosen, dan kala Resen. Pembagian waktu ini didasarkan pada hasil uji umur batuan pada masing-masing kala tersebut, mempunyai luasan danau yang sangat berbeda-beda. Kala Pleistosen akhir atau di atas 10.000 tahun yang lalu, danau ini sangat luas dan saat itu masih belum terdapat peradaban dan bahkan Candi Borobudur saja belum dibangun, katanya. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa Candi Borobudur dibangun di atas Danau Purba. Dua gelar kini melekat pada Candi Borobudur sebagai warisan dunia UNESCO dan Guinness World Record sebagai situs arkeologi candi Buddha terbesar di dunia. Terlepas dari kemegahan dan keindahan Borobudur, lengkap dengan relief yang penuh kisah dalam agama Buddha, sejumlah misteri masih melingkupi candi ini. Pada tahun 1814, atas jasa Gubernur Jenderal Britania Raya Thomas Stanford Raffles, candi yang selama berabad-abad terkubur di bawah gundukan tanah menjadi serupa bukit penuh semak belukar dan ditumbuhi pohon. Mulai jadi perhatian pemerintah kolonial. Raffles jugalah yang pertama kali menuliskan nama Borobudur dalam bukunya History of Java. Tak jelas asal mula nama itu. Borobudur yang misterius itu diakui oleh Direktur Utama Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan Ratu Boko atau Persero, Purnomo Siswa Prasejo. Salah satunya, bagaimana cara Borobudur itu dibangun, dari mana asal batu-batu besar material candi,
dan teknologi apa yang digunakan untuk mengangkat dan menyusunnya dengan presisi dan desain arsitektur yang mengagumkan. Apakah batu itu berasal dari gunung berapi? Terus bagaimana membawanya dari Merapi menuju lokasi candi masih misteri, kata Purnomo. Tak hanya asal batu, di mana pembuat Borobudur mengukir dan memahat batu masih belum diketahui. Para arkeolog masih mencari di mana bengkel para seniman mengukir dan memahat batu sedemikian besar ukurannya dan jumlahnya banyak. Belum diketahui di mana tempatnya. Letak Borobudur yang tak biasa berada di atas bukit, dikelilingi dua pasang gunung kembar, Sindoro Sumbing dan Merbabu Merapi. Sementara candi lain dibangun di tanah datar juga menjadi teka-teki yang belum terjawab. Pada tahun 1931, seniman dan pakar arsitektur Hindu-Buddha Nguyen Kam mengajukan teori bahwa daratan Kedu, lokasi Borobudur menurut legenda Jawa, dulunya adalah sebuah danau purba. Borobudur dibangun melambangkan bunga teratai yang mengapung di atas permukaan danau. Ini sebuah hipotesa yang menjadi perdebatan hangat di kalangan para ilmuwan saat itu. Van Bemmelen dalam bukunya The Geology of Indonesia menyebutkan bahwa piroklastika Merapi pada letusan besar tahun 1006 telah menutupi danau Borobudur menjadi kering dan sekaligus menutupi candi ini hingga lenyap dari sejarah. Fakta geologi juga memberi dukungan pada pendapat itu. Di sekitar candi terdapat sumur yang airnya asin, tapi yang sumurnya asin tidak di semua daerah, hanya di titik tertentu. Tutur Purnomo soal dugaan Borobudur dibangun di tengah danau purba. Dia menambahkan, pertanyaan itu juga menarik banyak ilmuwan asing berdatangan untuk melakukan penelitian. Banyak para ahli dari luar negeri, seperti dari Jepang, yang datang ke Candi Borobudur khusus untuk meneliti danau purba itu. Mereka biasa tinggal selama 1 minggu hingga 2 minggu, kata dia. Salah satu cara untuk mengungkap misteri danau purba itu dengan meneliti sungai-sungai yang berada di sekitar Borobudur, termasuk Sungai Progo dan Elo, juga pada masyarakat yang tinggal di sekitar candi. Semua pertanyaan-pertanyaan itu masih tersimpan semua. Kita menunggu kajian dari arkeolog untuk mengungkap misteri itu, ucap dia.